suka ada pertanyaan begini Pak Badrus, berapa sih passing grade masuk prodi A gitu? Karena gini Pak, di dikiranya itu passing grade itu nanti supaya saya akan mencapai di situ gitu, terutama kedokteran gitu ya. Kedokteran itu berapa sih passing grade-nya supaya saya bisa lolos ke kedokteran. Nah, lalu saya juga melihat aplikasi-aplikasi itu Pak banyak yang menawarkan gitu, menawarkan passing grade berapa sih perkiraan nilai UTB kamu gitu ya. Kalau misalnya 600 cocoknya Anda masuk ke sini, ke sini, ke sini. Kalau yang kayak gini tuh bisa nggak sih, Pak? Apakah itu betul gitu? Supaya ada penyadaran kepada calon peserta UTBK nih, Pak. Supaya nanti khawatirnya memilihnya berdasarkan saran yang tidak benar gitu. Gimana nih, Pak? Oke, baik, terima kasih Bu Is. Ini juga menarik. Setiap ada sosialisasi, pasti pertanyaannya passing grade. Dan ini memang Oke. menjadi apa ya, daya tarik tersendiri bagi calon pendaftar SNBT. Nih, Jadi Pak, ada tadi begini, pertanyaan, apakah ada passing grade di vokasi itu? Kan ada, Pak. nah, Ya, ya monggo, sudah monggo, Pak. banyak tadi itu. Jadi Iya. begini ya dari sekalian. Jadi sebenarnya tidak ada passing grade. Di program studi apapun, di program tinggi negeri manapun, itu tidak ada passing grade. Jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Bekti bahwa mekanisme seleksi untuk SNBT itu murni menggunakan UTBK dan tinggal diurutkan saja. Misalnya prodi A di PTNA daya tampung 50, maka ya diurutkan 1 sampai 50 peringkat dengan nilai UTBK tertinggi. Nah, itu yang diterima gitu. Adapun definisi passing grade yang biasanya kita dengar gitu ya di media sosial, di macam-macam itu sebenarnya lebih kepada apa ya, perkiraan. Jadi tidak ada yang tidak bukan suatu kepastian gitu, kira-kira saja. Nah, misalnya begini, misalnya ada prodi A itu keketatannya tadi kan kita juga mempertimbangkan keketatan gitu ya, keketatan Iya. apa istilahnya sebagai gambaran gitu ya. Jadi bisa jadi gini, eh, ada prodi tertentu yang sebelumnya mungkin sangat ketat sekali begitu ya. Ternyata pada berikutnya menjadi agak longgar mungkin gitu ya, longgar Longgar. sedikit Iya. karena orang berpikir wah di sana ketat, saya harus milih yang lain gitu ya, yang lebih longgar gitu kan. Kemudian kita milih prodi yang menurut kita longgar karena orang juga berpersepsi sama, jadinya sangat ketat gitu. Jadi Hmm. sebenarnya itu sangat dinamis tergantung apa namanya, tergantung pada saat itu gitu ya. Jadi pada saat itu, nah itulah baru ada yang disebut dengan mungkin passing grade gitu ya. Tapi kalau rilis passing grade sekian itu nggak ada gitu. Kemudian tadi ada saya lihat ada pertanyaan yang UTBK itu tesnya apa saja? Kan Iya, ada iya, 7 subtes siap. gitu ya. Iya. 7 subtes itu nanti diberikan kepada siswa, kepada peserta itu secara acak, gitu ya. Tidak sama antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Peserta satu ke peserta lainnya itu mendapatkan subtes yang mana itu tidak sama karena sudah ada mekanisme di sistem itu untuk mengacak. Jadi mahasiswa satu mungkin mendapat subtes yang apa yang pertama, mahasiswa dua Yang dapat pertama, subtes yang ya. kelima dan seterusnya. Jadi Mm-mm. tidak sama. Kemudian soalnya pun berbeda begitu. Mm-mm. Tiap sesi pun berbeda, tiap hari pun berbeda begitu. Nah, ini jangan khawatir kalau kalau dulu dulu kan sering tuh Bu Isya, sering kita Iya, dengar, oh soalnya bocor. Itu tidak ada soal iya. bocor karena itu berbeda Heeh. gitu ya. Masing-masing beda. Tuh. Dan itu sudah melalui Setara, aliran setara, iya ya Pak ya, Iya, setara itu setara iya. gitu, Heeh. setara. Jadi berarti kalau misalnya nih Pak Badrus mau tes di tanggal 25, saya 24 gitu. Terus saya bilang nih sama Pak Badrus soalnya gini, 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 gini gitu tuh. Sebetulnya bisa menguntungkan Pak Badrus enggak sih? eh tidak sih, tidak signifikan ya. Tidak ya, Iya, gitu karena ya. beda Hmm, gitu ya. Karena betul. kesulitannya setara, tapi Iya, beda gitu. iya, Cuma mungkin yang diuntungkannya ujiannya agak mundur gitu Bu, ya. iya, betul. Keuntungannya itu. Dan itu kan tidak bisa istilahnya tidak tidak bukan kita yang menentukan, maksudnya bukan peserta yang menentukan, itu by system gitu ya, diacak oleh Iya. sistem. Mm-mm. Peserta dapat di sesi keberapa begitu. Berarti juga tidak ada suatu istilah gini nih Pak. Semakin ke akhir daripada ujian, kan tadi kan dari tanggal 20, 23, 24, 25 dan seterusnya, Ya. soalnya akan semakin sulit gitu. Benar nggak sih Pak kayak gitu? Tidak, itu telah dilakukan
analisis yang dalam gitu ya. Ya, Jadi soal pada sesi satu dan soal pada sesi 20 pun itu setara gitu. oke. Mungkin tadi itu ya keuntungannya mungkin agak mundur gitu, tapi kan itu di luar kontrol si pendaftar gitu ya. Iya, Ya. oke. Ya. Jadi gini, gimana dong Pak memilih 4 pilihan prodinya tadi itu? Oke. Tipnya dari Bapak apa harusnya kira-kira? Oke, baik Bu. Yang pertama tentu menurut saya sesuaikan passion gitu ya. Yang Oke, kedua tentu kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya gitu ya. Jadi oke. istilahnya battlefield ya, arena Mm-mm. arena pertempurannya gitu ya. Arena untuk memasuki prodi tertentu itu kita bisa lihat dari rekam jejak keketatan dari program studi tersebut. Nah, memang itu sebagai acuan saja, tapi bukan pasti seperti itu gitu ya. Nah, itu di laman SNPMB, kalau boleh saya izin share, Bu, ya. Iya, Saya silakan. izin share sekali lagi, itu. Nah, jadi sebenarnya di, di SNPMB itu disediakan daya tampung. Nah, daya tampung ini, Mm-mm. nah di sini ada daya tampung SNBT. Jadi misalnya saya ingin mengakses yang USU misalnya ya. Nah, Iya. USU misalnya di pendidikan dokter ini yang paling atas. Nah, di sini sebenarnya sudah tergambar apa namanya tingkat keketatan. Nah, seperti Hmm. ini. Jadi kita bisa mengira-ngira kira-kira tingkat Mm-mm. keketatannya selama 5 tahun terakhir seperti apa gitu. Nah, berdasarkan data ini, itu menurut saya bisa dijadikan sebagai acuan pilihan program studi. Yang Oke, paling ketat itu untuk pilihan pertama, disusul pilihan kedua oke, dan seterusnya begitu. Karena oke. mekanisme untuk seleksinya kan juga terbuka sebenarnya, terbuka. Jadi kalau Betul, misalnya, betul. misalnya ternyata pilihan pertama itu yang apa dengan tingkat keketatan yang misalnya 50% gitu ya, yang Iya, kedua 5%, nah itu nggak mungkin pindah ke lebih. pilihan kedua gitu ya, Iya. Jadi kira-kira begitu. artinya kalau pilihan pertama tadi keketatannya 50%, berarti setiap 100 itu akan diambil berapa, Pak? 50% berarti diambil 50 gitu ya, 50. 50 Berarti orang. kalau ada angka yang di dalam kurung ini 50%, berarti kurang lebih kalau 100 diambil 50. Berarti kalau misalnya itu 3,92, berarti kalau 100 orang diambil 4 lah ya Pak, Ya, dikenakan sekitar gitu ya Pak. 4 lah begitu Iya. ya. Jadi kalau misalnya saya narok pilihan pertamanya itu yang keketatannya 50%, kemudian yang keduanya itu yang di 3,92%, terbalik nggak sih, Pak? Ya, itu terbalik. Tapi terbalik, tapi saya passion gitu gimana, Pak? Nah, itu juga kadang-kadang memang harus ya agak realistis juga lah ya. Iya, Walaupun ada gitu ya, faktor Pak. ini juga sih, faktor apa Bu tadi saya sampaikan, faktor kita nggak tahu kan, ternyata pilihan prodi itu yang sebelumnya longgar jadi ketat gitu ya, kita nggak tahu. Ketat ya. Nah, Heeh. jadi Apalagi ini prodi-prodi perkiraan. baru tuh, Pak. Suka-suka prodi-prodi baru Ya, dikiranya nggak ketat gitu ya, Pak ya. iya prodi baru Prodi yang, terutama. mm-mm. Nah, betul betul. Iya. Oke, tapi menurut saya sih Pak, berdasarkan pengalaman juga itu paling mudah memang kalau misalnya cenderung di satu katakanlah di teknik gitu ya Pak, di teknik maka tekniknya itu kita fokus ke teknik itu gitu, ke teknik mesin, maka mudah kalau membandingkan antara PTNA dengan PTNB. Tapi Betul. kalau saya itu mesin, sastra Indonesia, HI, kemudian psikologi itu kan random banget gitu, sulit untuk bisa mendapatkan seperti itu. Gado-gado lah saya suka bilang seperti kayak gitu. Jadi ada baiknya bagi yang belum memilih itu apa yang disampaikan Pak Badrus itu diperhatikan ya Pak ya supaya tidak terbalik gitu. Tapi kalau memang passion berarti yang keduanya passion lagi, tetapi kalau bisa yang sedikit lebih besar yang dalam kurung yang disebut keketatan tadi ya Pak ya. Betul ya. Jadi yang maksud saya passion itu sebenarnya kalau memang passionnya di tadi Bu ya teknik gitu ya. Ya, Iya, misalnya teknik mesin begitu, maka menurut saya ya pilih teknik mesin yang di beberapa PTN begitu. betul gitu. Nah, jadi Atau boleh juga yang akademik dan vokasi kan Pak? boleh Jadi ya kalau akademik misalnya vokasi gitu. gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teknik mesin di ITS itu kan ada teknik mesin S1 terus kemudian Ya, diploma ada empatnya diploma juga 4 ada nih. gitu ya. Gitu gitu ya. Gitu juga boleh dipilih gitu ya. Jadi sebetulnya eh, strategi ini itu sangat membuka peluang supaya kita bisa lolos kan ya Pak ya. Ini Betul ya Pak Ibu ya. ya. Eh, Betul.
Jadi jangan istilahnya jangan ngawur milihnya, cuma passion semata-mata gitu ya. Passion tetapi kita juga lihat peluang-peluangnya. Nah, tapi kalau yang sudah memilih menetapkan yang tadi sebanyak berapa tadi itu 532.000 tadi itu, sekarang tinggal berdoa gimana supaya lolos di pilihan pertama gitu ya. Ini adalah doa dan nanti kita akan juga bercakap-cakap, berbincang-bincang tentang bagaimana tentang persiapan UTBK-nya. Itu sambil menunggu Lebaran dan sambil menikmati kue-kue Lebaran, maka nanti juga menyiapkan yang namanya UTBK. Terima kasih Pak Saya izin Badrus.